Saya sekarang di Baduy lagi dan sebentar saya akan masuk ke Baduy luar. Saya diundang ke sini untuk menghadiri pernikahan. Jadi saya mau lihat seperti apa pernikahan di Baduy itu. Jadi puncaknya besok. Pernikahan antara Santi dengan Agus. Saya akan menghadiri beberapa ritual ya perkawinan di Baduy itu. Dan saya datang juga membawa, kalau kita di kota atau kita di luar Baduy itu menyebutnya kado ya, kalau ada pernikahan itu kado. Tapi orang Baduy itu kalau dibawa diserahin pakaian atau apa itu sangat tidak cocok dengan adat mereka. Karena itu saya bawa ini. Nah, jadi saya bawa ini alat masak. Alat masak ini nanti saya serahkan ke Santi, ya, karena orang Baduy itu ya membutuhkan alat masak ini. Karena mereka bikin nasi liwet, kemudian masak air, ya. Ya, ini Anda lihatin. Dan salah satu lagi bingkisan yang saya bawa atau kado yang saya bawa adalah juga ini. Ini sebetulnya ikan asin, ya. Ini ikan asin. Ikan asin itu salah satu makanan yang sangat luar biasa di Baduy, ya. Ikan asin itu terlalu mahal di Baduy. Jadi kalau orang Baduy itu merasa sangat mulia, merasa sangat senang sekali kalau Anda datang ke sini membawa oleh-oleh ikan asin. Sekarang saya dan teman-teman di tengah perjalanan ya menuju salah satu kampung Baduy luar ya, tempat akan saya menginap nanti malam. Dan Anda lihat di atas itu, mereka menuruni jalan yang sangat licin ya, dan jalan ini tidak ada semen dan memang tidak boleh dikasih semen. Ini gerbang Kampung Cibogok ini. Tapi saya mau kasih lihat Anda di sini. Ini adalah tempat mandi. Jadi nanti saya akan mandi di sini. Kang Zidan, ini seserahan dari kami dari Bogor buat pernikahan adik ya besok ya. Semoga bermanfaat ya. 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 Oke dan ya sukses ya. Nah, ini isinya ada ikan asin ya. Mohon diterima ya. Ya, oke.
Ya sahabat, akhirnya saya sampai juga di Kampung Cibogo dan tiba dengan selamat disertai hujan rintik-rintik di rumah calon mempelai wanita. Ini Adinda Santi yang akan menikah besok. Ya, semoga sukses ya Santi ya. Dan ini Ibunda Santi, Ibunda juga Kang Zidan, namanya Ibu Sani. Ini adalah Bapak Kasman. Saya sudah diterima di sini. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun ya. Ya, terima kasih banyak. Sahabat, saya memulai hari di Baduy. Saya akan berada di Baduy ini mulai siang hari ini sampai besok. Ini di Kampung Cibogo, Baduy Luar. Bisa lihat bagaimana rumah yang akan saya tempati ini seperti apa. Nah, ini teras di sini tempat istirahat, tempat menerima tamu di sini. Nah, ini di dalam, ya. Ini semacam ruang keluarga di sini, tapi juga bisa tempat tidur di sini. Ya. Ini nanti akan di sini. Ini saha. Armat. Umur berapa Armat? Armat umur 6 tahun ya, jalan 6 tahun ya. Iya, mantap. Anda lihat ini atapnya rumbia. Ini tempat tidur ini, ada bantal-bantal tuh. Anda lihat ya. Ini di sini dan ini dapur. Ini sedang masak. Nasi akel. Nasi akel. Tungku di Baduy itu seperti itu. Dan lihat itu api dari kayu. Ini sebetulnya rawan juga karena di bawah ini lantai belahan bambu. Kemudian ini dibuat persegi keempat di sini, kemudian ditaruh tanah dan itu dikasih tungku dan disinilah masak. Ini juga harus lebih hati-hati, khawatir nanti kepercik api ke dinding ini ya bahaya. Ya, ini juga api kalau terlalu tinggi ini juga bahaya. Tetapi mereka sudah turun temurun kehidupan seperti ini. Oh ini galon, ini air minum ya? Air minum. Tapi ini air minum ini modern sekali, sangat modern. Karena di Baduy dalam tidak boleh ada yang kayak begini. Ini kalau di Baduy dalam ya gelas seperti ini karena ini bambu. Semua dari alam. Ya. Baduy dalam itu sangat ketat sekali. Sangat ketat itu begini. Mereka itu kalau ke kota jalan kaki. Ketahuan naik mobil, misalnya tiba-tiba sembunyi-sembunyi naik mobil, itu mereka merasa bersalah sendiri dan sakit sendiri. Itu satu. Yang kedua, itu mereka kena hukuman. Jadi ketahuan ada orang Baduy dalam melanggar aturan adat, pergi ke kota dengan naik mobil, naik kendaraan, atau dia pakai sendal atau pakai apa, kena hukuman. Hukumannya apa? Diusir dari Baduy dalam selama 3 bulan. Ya, ini apa di sini? Itu mah kamar khusus. Kamar khusus ya. Kamar yang punya rumah, kamar pribadi. Oh, nah. Saya boleh tinggal di rumah ini 1 hari 1 malam. Tapi jangan coba-coba saya buka ini. Ini tidak boleh. Saya bisa menyebutnya ini ya, ruangan ini saya bisa menyebutnya forbidden room. Jadi ini adalah ruangan terlarang. Terlarang bagi orang luar untuk melihat ruangan ini. Ya. Ini segel ini. Tapi ya nggak perlu khawatir ini disembelih pakai bismillah. Ya. Aduh, sepertinya enak banget nih. Ini sambal pete. Ini sambal pete.
Ini juga sambal. Ini banyak sambal pete banyak. Ini ternyata ini jangan-jangan ini Baduy yang bikin harga pete mahal ini karena petenya banyak banget ini. Ya. Nah, ini. Petenya dengan nasinya sudah cukup. Jadi salah satu cemilan di Baduy itu gula aren. Ya, gula aren ini biasa buat tamu. Kalau ada tamu datang, disuguhin ini. Suguhin ini buat cemilan, bisa juga buat teh. Sudah malam di Baduy, jadi banyak orang bilang salah satu kesulitan tinggal di Baduy itu adalah sholat karena tempat wudhunya jauh, airnya jauh, apalagi hujan seperti ini, jalanannya sangat licin dan bebatuan ya. Memang kalau saya ke sana memang jaraknya jauh, sangat licin, dan ini karena di gunung dan ini bebatuan ya. Kita tadi juga ke sungai, tetapi tidak ada yang sulit ya kalau ada kesungguhan mau sholat. Tadi saya wudhu di situ, ada air hujan yang ditadah di gentong di situ dan saya bisa wudhu di situ dan saya dan teman-teman bisa sholat jemaah di sini. Nah, sekarang ini sudah malam. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini di rumah Baduy ini kalau malamnya seperti apa. Ini memang sedang kita menggunakan lighting, menggunakan lampu. Coba saya minta dimatiin bagaimana suasana. Nah, Anda lihat ini. Gelap di dapur tapi merangkap dengan satu ruang di tengah yang juga bisa digunakan untuk tidur keluarga. Ini menggunakan lampu ini. Ya, lampu pelita ini menggunakan minyak sayur dan ini sumbunya ini menggunakan kapas yang dilinting sampai agak kecil sehingga ujungnya yang satu terendam di minyak sayur dan ujung yang lain ini dibakar dan ini bisa nyala, bisa tahan sampai pagi hari. Inilah suasana di Baduy pada malam hari dan ini adalah malam pertama saya di Baduy. Setelah sholat isya karena belum mandi, juga baterai di handphone sudah hampir habis, saya harus mandi di mana dan harus ngecas di mana. Memang ada sungai di situ. Nah, teman-teman sudah menghibur diri dengan mereka masak-masak karena bawa makanan beku dan mereka goreng di teras itu malam hari. Nah, ini malam semakin larut dan saya memutuskan harus pergi ke Kampung Cijahe di bawah ya. Jaraknya kira-kira antara 1,8 sampai 2 km. Ini sudah malam ya. Saya jalan ke bawah di malam buta itu melewati 5 jembatan bambu, turun dan di dalam perjalanan itu tidak bertemu dengan satu orang pun ya. Dalam pikiran saya, mungkin saya akan bertemu dengan orang-orang Baduy yang datang dan pergi melewati jalan itu. Ternyata tidak ada satu orang pun. Dan hanya saya mendengar suara-suara binatang-binatang malam ya dari atas pohon, dari sungai. Dan jatuh bangun itu karena licin sekali di tengah hujan. Hujannya tidak terlalu deras.
saya juga hampir salah arah karena ada satu pertigaan yang kalau lurus terus memang ke Cijahe, ke kampung itu, tapi kalau sedikit melenceng ke kanan maka saya akan masuk ke Baduy Dalam. Dan ternyata saya harus menunggu di situ, menanyakan berkali-kali ke dua teman yang menemani saya. Dan ternyata kita harus lurus dan akhirnya sampai juga di Cijahe. Di bawah ya kita ngecas handphone, kemudian minum teh panas, karena ada warung di situ. Saya mandi, buang air besar, semuanya selesai. Kita kira-kira hampir 2 jam di bawah. Saya itu balik lagi, penuh perjuangan balik lagi karena ini malam semakin buta ya, semakin gelap. Sementara waktu saya jalan saya lihat orang-orang Baduy itu tidur di teras saja. Yang begitu dingin, mereka tidur di teras saja berselimut sarung aja. Assalamualaikum sahabat. Pagi hari ini saya masih di Baduy, di rumah ini. Tadi malam saya tinggal di sini, tidur di sini, gelap-gelapan dan dingin sekali. Ya, ini adalah pengalaman pertama dan pengalaman luar biasa tinggal di Baduy.